berbicara tentang ajal atau mati tidak bisa ditunda dan tidak bisa diajukan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34 juz 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin iku keduwe saben-saben umat ajalun utawi waktu atau ajal atau jatuh tempo. Fa idza jaa mongko nalikane teka apa ajaluhum ajale umat la yastakhiruna mongko ora iso ditunda diundur apa ajaluhum saatan ing dalem sak saat wala yastaqdimuna lan ora iso dijokno apa ajaluhum. Jadi semuanya sudah ada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Pada ayat yang lain juga disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin utawi saben-saben jiwa atau nafs iku dha'iqatul mauti, ngincipi mati. Jadi mati ini bukan selamanya. Dilihat dari ayat dha'iqatul maut, tidak selamanya, hanya sesaat saja. Setelah itu hidup lagi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Angin pestine den sempurnakna sapa sira kabeh ujurakum ing pira-pira ganjaran sira kabeh atau balasan sira kabeh yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Faman mongko utawi sapa wonge iku yuhziha den dohake sapa wong anin nari saking neraka wa udkhila lan den lebokake sapa wong al jannata ing swarga faqad faza mongko temen-temen bejo sapa wong. Wamal hayatud dunya ora ana utawi kehidupan donya iku illa mata'ul ghururi, kejaba kesenangan tipu daya atau penipu atau bujukan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan atau keberuntungan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya atau menipu atau ibarat fata morgana.
yang akan menyengsarakan. Itu juga diartikan begitu, tak terserah bahasanya, yang penting paham dengan bahasa yang dimengerti. Ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan matinya, Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ayat berikutnya juga menerangkan kita tidak bisa lari dari ajal atau mati. Walaupun di mana saja pasti akan menjumpai ajal. Sebagaimana ayat dalam surat Al-Jum'ah ayat 8 juz 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kul ngucap sapa sira Saleh Muhammad, innal mauta sak temene mati, allazi tafirruna kang padha melayu sapa sira kabeh minhu saking mati atau maut, fa innahu mongko setuhne maut atau mati iku mulaqikum mentuki atau nemoni ning sliramu kabeh. Summa turadduna nuli den balekake sapa sira kabeh ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan dikembalikan kepada Allah lagi. Yang mengetahui alam gaib dan yang nyata. Kalau diterjemahkan jangan menyeluruh, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita semua tidak bisa menghindar dengan kematian. Lari kemanapun akan menjumpai. Sebagaimana ayat yang lain, aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu semua berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Saudaraku semua,
Tapi kita kalau memang dalam keadaan sakit disuruh untuk berusaha. Walaupun semuanya sudah ada kudrah iradahnya Allah, tapi berusaha. Dan jangan saling menyalahkan yang lain. Kadang-kadang suatu keluarga lambat untuk memberangkatkan ke rumah sakit, tapi ternyata dalam perjalanannya tiba. Kadang-kadang satu sama lainnya saling memberikan kata-kata yang bagaimana dan bagaimana. Demikian juga sudah di rumah sakit karena ajal tiba, kadang-kadang karena obatnya kurang baik dan sebagainya. Tidak boleh, walaupun diberi obat yang baik, kalau ajal tiba tetap tiba. Itu yang kalau saya mengatakan sekilas fi buruji musyayyada, di tempatnya yang kokoh. Misalkan obat yang paling baik menurut di dunia misalkan, apakah itu semuanya bisa menjamin? Tidak bisa. Hanya berusaha. Kita sebagai manusia ikhtiar. Kalau memang ikhtiar itu sudah kita laksanakan, tapi terjadi apa-apa, termasuk kematian dan sebagainya, itulah yang dinamakan takdir. Tapi sebelum ajal menjemput, kita usahakan sebagai keluarga berobat lebih dahulu. Insya Allah barangkali begitu kan, gitu saudara sekalian semua ya. Kalau memang kita ini salah ya diingatkan. Namanya di dunia watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling berpesan-pesan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dalam kesabaran, demi keselamatan kita bersama, baik di dunia maupun di akhirat nanti, kan gitu. Ayat berikutnya yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin utawi saben-saben jiwa atau nafas iku dha'iqatul maut, ngincipi pati. Wa nabluukum lan nyoba sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh bisyari kelawan Allah. Ada yang mengatakan di tafsir fakir, wal khairi lan kebagusan, termasuk mengatakan kekayaan melimpah, termasuk nyoba fitnatan ing coba atau fitnah. Wa ilaina lan maring ingsun turjauna den balekake sapa sira kabeh. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Jadi semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sadar di dunia ini adalah hanya merupakan tipu daya atau sesaat saja.
atau ibarat mimpi, atau ibarat kita hidup di dunia ini mimpi. Kalau nanti sudah dipanggil Allah atau mati, ibarat yang lilir, yaitu pastiannya demikian. Oleh karena itu, mudah-mudahan umur kita diberi umur yang manfaat, yang barokah untuk ibadah, diberi ilmu, umur, rizki yang manfaat barokah, semuanya untuk buat ibadah, dan dzurriyyah keturunan soleh-solehah untuk perjuangan agama, nusa bangsa, negara. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Saudaraku semua, usia kita tambah berarti semakin tua dan semakin dekat ajal kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, usia di umat yang akhir zaman ini antara 60 tahun dan 70 tahun. Sebagaimana likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittina ila sab'ina. Likulli syai'in iku tetep kedue saben-saben suwiji hasadun utawi panen, utawi waktu, utawi jangka waktu. Hasadu ummati utawi patine atau panene atau ngunduwe umatku iku ma penasitina ing dalem barang antarane umur swidak ilas sab'ina tumeka maring 70. Jadi usia kita umatnya Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir ini kebanyakan antara 60-70. Yang di atas itu juga ada tapi jarang. Ada yang 100 memang ada tapi jarang, 80, 90 dan sebagainya. Tapi pada umumnya antara 60 dan 70. Semoga bermanfaat, kita bisa mengambil manfaat hikmah untuk buat bekal ibadah. Allahumma amin ya rabbal alamin.